Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Media Penyimpanan Berkas. Pertama-tama perkenalkan saya, Mawar sebagai moderator dan beberapa pemateri yaitu Anissa Nurfadila, Nimade Sriwulandari, ada Muhammad Iksan, Muhammad Aldi Ramadan, dan Sulaiman. Nah, langsung saja kita ke materinya. Di sini terdiri dari beberapa submateri yaitu magnetic disk, karakteristik secara fisik, representasi data, organisasi data dan metode akses, optical disk, menghitung kapasitas dan waktu akses magnetic disk, dan keuntungan dan kelebihan magnetic disk. Di sini saya akan membawakan materi tentang magnetic disk, yaitu apa itu magnetic disk? Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik di mana permukaan dari bahan tersebut mempunyai sifat magnetik sehingga nanti bisa menghasilkan semacam medan magnet yang sangat diperlukan untuk proses tulis dari memori tersebut. Karena saat proses baca atau tulis menggunakan kepala baca yang disebut dengan header email. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nurfadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurfadila. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama itu karakteristik secara fisik dari magnetic disk, kemudian representasi data dan juga pengamatan data. Oke, jadi karakteristik magnetic disk secara fisik itu yang pertama dia itu terdapat di spek, yaitu jenis alat penyimpanan pada magnetic disk yang terdiri dari beberapa tumpukan piringan aluminium. Kemudian yang kedua, dalam sebuah pack atau tumpukan umumnya terdiri dari 11 piringan. Jadi setiap piringannya itu diameternya berukuran 14 inch. Biasanya pada mini disk itu ukurannya 8 inch dan menyerupai piringan hitam. Kemudian yang ketiga, permukaannya dilapisi dengan metal oxide film yang mengandung magnetisasi seperti pada magnetic tape. Kemudian yang keempat, banyak track pada piringan menunjukkan karakteristik penyimpanan pada lapisan permukaan, kapasitas disk drive, dan mekanisme akses. Kemudian yang kelima, disk mempunyai 200 sampai 800 track per permukaan. Pada disk yang terdiri dari 11 piringan mempunyai 20 permukaan untuk menyimpan data. Kemudian yang keenam, kedua sisi dari setiap piringan digunakan untuk menyimpan data, kecuali pada permukaan yang paling atas dan paling bawah tidak digunakan untuk menyimpan data. Kemudian pada representasi data dan juga pengalamatan data. Jadi representasi data itu merupakan representasi dari fakta yang dimodelkan dalam bentuk gambar, kata, angka, huruf, dan lain sebagainya. Adapun teknik dasar yang terdapat pada pengalamatan data yaitu ada dua. Yang pertama, metode silinder dan metode sektor. Nah, metode silinder merupakan pengalamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari dispek membentuk suatu silinder. Jadi bila suatu dispek dengan 200 track per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengalamatan record menunjukkan permukaan silinder record yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19 atau dari 1 sampai 20. Pengalamatan dari nomor record menunjukkan di mana record terletak pada track yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Kemudian pada metode sektor, setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area yang untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengalamatan recordnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, dan juga nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses dan juga tracknya itu terletak pada pengalamatan recordnya itu terletak pada track yang mana.
Setiap track pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama meskipun diameter tracknya itu berlainan. Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang tepat dari representasi data untuk setiap ukuran track. Keuntungan lain dari pendekatan keseragaman kapasitas adalah file dapat ditempatkan pada disk tanpa merubah lokasi nomor sektor atau track atau silinder pada file. Baik, sekian saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramadan dengan NIM S1S1 21081. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu yang berjudul organisasi berkas dan metode akses. Nah, di sini saya share screen dulu. Mana ini? Nah, di sini organisasi berkas dan metode akses, yaitu untuk membentuk suatu berkas di dalam magnetic disk bisa dilakukan secara sekuensial, indeks sekuensial, ataupun direct. Sedangkan untuk mengambil suatu data dari berkas yang disimpan dalam disk bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan direct access method atau dengan sequential access method atau secara sekuensial. Nah, sekuensial dan direct access. Sequential access, direct access adalah suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Direct access adalah sequential access, adalah suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record di depannya. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Sri Ulandari dengan NIM S1S1 21007. Di sini saya akan membawakan materi tentang kelebihan dan kelemahan penggunaan magnetic disk. Kelebihan magnetic disk, contohnya hard disk dan floppy disk, bersifat non-volatile, yang artinya data yang disimpan akan tetap ada meskipun tidak ada tegangan listrik. Selain itu, media penyimpanan ini rewritable, yang artinya data yang telah ditulis dapat dihapus dan dapat ditulis ulang. Keunggulan lainnya, media penyimpanan ini memiliki kapasitas yang besar dari media penyimpanan lain seperti optical disk. Adapun untuk kelemahan, magnetic disk selain memiliki banyak keunggulan, juga memiliki sejumlah kelemahan. Bahan pembuat magnetic disk merupakan konduktor yang cepat panas, jadi dari segi kecepatan masih kalah dengan flash drive yang berbahan semikonduktor. Selain dari segi kecepatan, umur atau daya tahan magnetic disk lebih pendek dibandingkan flash drive pada umumnya. Dalam perawatan magnetic disk juga rentan, contohnya hard disk yang dipasang pada laptop konvensional. Karena hard disk tersusun dari piringan-piringan logam, rentan terjadi gesekan di dalam dan dapat merusak hard disk itu sendiri. Selain itu, dalam suhu rendah atau lembab dapat merusak magnetic disk, yaitu dengan tumbuhnya jamur dan terjadi pengkaratan pada komponen magnetic disk, yang sebagian merupakan logam. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya, yaitu menghitung kapasitas penyimpanan dan waktu akses pada magnetic disk. Yang pertama yaitu rumus menghitung kapasitas. Rumus untuk menghitung kapasitas yaitu kapasitas sama dengan jumlah permukaan per magnetic disk dikali jumlah track per permukaan dikali jumlah record per track. Sedangkan rumus untuk menghitung waktu akses yaitu
jumlah blok dikali jumlah pengelompokan dikali panjang record per density dibagi kecepatan akses ditambah dengan jumlah blok dikali waktu celah. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator.